Jadi kemunculan HTI ini seperti di musim kemarau lalu tiba-tiba hujan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar untuk kita sekalian. Dan saya melihatnya adalah ini kurang antisipasinya aparat penegak hukum untuk kemudian mengantisipasi organisasi terlarang tersebut. Jadi padahal organisasi ini, Hizbut Tahrir Indonesia ini sebetulnya sudah dilarang oleh negara. Maka dari itu, munculnya organisasi yang terlarang ini harus kemudian penegak hukum harus berani dan tegas untuk mengambil sikap bahwa organisasi ini terlarang. Maka dari itu, agar tidak muncul kembali, penegak hukum khususnya tidak boleh kalah dengan organisasi-organisasi yang kemudian dilarang. Harus ada penindakan yang tegas. Apa kemudian konsekuensi munculnya organisasi terlarang ini kembali, apalagi di kota Surabaya. Kota Surabaya ini kan hampir sudah lama hidup nyaman, damai. Lah, kok tiba-tiba muncul organisasi yang benar-benar dilarang oleh negara, tapi kelihatannya itu dibiarkan oleh aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini kepolisian. Maka dari itu saya berharap dan meminta kepada seluruh pihak-pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, untuk menindak tegas. Jangan sampai kecolongan kembali seperti terjadi pada hari Minggu kemarin. Itu dia yang perlu saya tanyakan. Sebetulnya menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 bahwa aksi demonstrasi itu harus melalui surat pemberitahuan atau surat izin. Nah, pertanyaannya adalah apakah organisasi ini mengantongi izin dari pihak kepolisian untuk melakukan aksi demonstrasi? Toh seandainya itu tidak diberikan izin oleh aparat kepolisian, kenapa tidak satupun aparat penegak hukum itu melarang adanya aksi demonstrasi ini yang dibingkai menjadi isu bela Palestina? Ini yang menjadi persoalan. Nah, kami di DPRD Kota Surabaya, khususnya di Komisi A, yang memang pemerintahan dan hukum, saya meminta kepada seluruh pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi ini dan tidak boleh muncul lagi. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi terlarang ini harus segera diselesaikan, jangan sampai muncul kembali. Dan saya meminta kepada Pak Camat, Kecamatan, terus kemudian Pak Lurah, RT dan RW, ini harus juga mengantisipasi hal-hal ini. Karena begini, Hizbut Tahrir Indonesia itu HTI ini bukan hanya organisasinya yang dilarang, tapi bagaimana kemudian mereka yang diduga mempunyai ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, ini yang berbahaya. Kalau kemudian ini dibiarkan, ada organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, yang merupakan ideologi besar Republik Indonesia itu dibiarkan, maka kacau ini. Dan sekarang ini kan zamannya media, anak-anak muda yang mengkonsumsi berita-berita yang tidak fair, yang tidak baik, akhirnya ini ditelan begitu saja. Maka ini tidak menarik dan itu harus diantisipasi. Apapun bentuk kegiatan, ormas apapun itu, kelompok apapun itu, kalau sudah dilarang oleh negara dan bertentangan dengan undang-undang, maka tidak boleh dibiarkan. Kalau kemudian dibiarkan organisasi-organisasi terlarang itu, maka akan muncul yang namanya organisasi-organisasi terlarang lagi yang akan menyebar di kota Surabaya. Nah, dampaknya adalah kalau penyebaran organisasi yang dilarang oleh negara itu dibiarkan begitu saja, maka ketertiban, kenyamanan, kedamaian kota Surabaya ini akan terganggu oleh hal-hal yang demikian.